Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Hilir yang keempat sah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Raja Wali Pulau Emas berada di jalan sebelah kiri. Ngiang Kuantan Cahyo Nagori 2015 Raja Ponsel Kampung Baru berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan tampaknya haluan jalur masih dalam keadaan berimbang. Kedua si tukang tari dua jalur yang tengah berpacu sama-sama berdiri menandakan haluannya masih dalam keadaan berimbang sampai pancang pemisah yang ketiga. Memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat, tampaknya Ngiang Kuantan Cahyo Nagori sedikit demi sedikit mencoba mendahului haluan jalur Raja Wali Pulau Emas dari Morotombang yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berada di kawasan pancang pemisah yang kelima saat ini. Nah, terjadi musibah karam. Kami mohon pompong panitia segera memberikan pertolongan. Kemudian anak pacuan jangan ada yang melepaskan jalur. Kami mohon anak pacuan tidak ada yang melepaskan jalur. Tetap berpegang di jalur sampai regu penolong tiba di tempat Anda. Mohon anak pacuan tidak ada yang melepaskan jalur sampai adanya regu penolong. Nah, seluruh regu penolong merapat ke jalur yang karam. Masuk hilir yang keempat, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, sah sudah hilir yang ke-12. Kile Alam Cahyo Nagori, Pol PP Damkar Juragan Kopah berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Tuah Rimbo Mambang dan Sati Omar Mukhtar Pranat, Saku Kecamatan Pangian, berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan, haluan kedua buah jalur tidak begitu berbeda. Kita lihat berada di depan sementara Kile Alam Cahyo Nagori Pol PP Damkar Juragan Kopah yang berada di jalan sebelah kiri. Atas haluan jalur Tuah Rimbo Mambang dan Sati Omar Mukhtar Pranat dari Saku yang berada di jalan sebelah kanan sampai membelah pancang pemisah yang ketiga. Memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat, keberadaan haluan jalur Kile Alam Cahyo Nagori masih memimpin di depan haluan jalur Tuah Rimbo Mambang dan Sati Omar Mukhtar dari Saku Pangian ini masih dalam keadaan tertinggal. Begitu membelah pancang pemisah yang keempat, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan sementara saat ini haluan jalur Kile Alam Cahyo Nagori Kopah masih berada di depan. Akankah kemenangan ini mampu dipertahankan sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan, karena Tuah Rimbo Mambang dan Sati Omar Mukhtar mencoba sedikit demi sedikit untuk menyamakan haluannya. Kita nantikan saudara-saudara berpacu di kawasan pancang pemisah terakhir. Pancang pemisah yang ke-6 masih berada di depan Kile Alam Cahyo Nagori Pol PP Damkar Juragan Kopah di jalan sebelah kiri. Atas haluan jalur Tuah Rimbo Mambang dan Sati Omar Pranat masuk sudah hilir yang ke-12. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Antara jalur Buayo Danau berada di jalan sebelah kiri. Bintang Muda Canang Nagori PT Gemah Ripa dari seberang sungai berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan memimpin sudah haluan jalur Buayo Danau Bandar Alaikari yang berada di jalan sebelah kiri sampai membelah pancang pemisah yang kedua. Berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga, tampaknya si tukang tari berkostum kuning
yang berada di haluan jalur Buaya Danau tampaknya melenggang-lenggok sudah, menandakan haluannya telah meninggalkan haluan jalur lawan Bintang Muda Canang Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Tampaknya Buaya Danau masih memimpin di depan, tertinggal masih haluan jalur Bintang Muda Canang Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Membelah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima saat ini, saudara-saudara. Tampaknya hilir, sementara di belakangnya diikuti hilir yang ke-17. Kembali kita liput dan kita kabar untuk hilir yang ke-16. Masih dalam keadaan sementara, membelah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ke-6. Buaya Danau masih berada di depan, tertinggal masih Bintang Muda Canang Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Pergerakan santai sudah dari anak pacuan Buaya Danau menjelang membelah pancang pemisah terakhir, menjelang menembus ke garis finish, hanya tinggal beberapa meter. Sementara Bintang Muda Canang Nagori juga berhenti mendayung, masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir ke-12, Kile Alam Cahayo Nagori, Pol PP Damkar Juragan Kopa dari Desa Jayakopa, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Tuah Rimbo Mambang Nansati Omar Mukhtar Pranap dari Desa Sako, Kecamatan Panggian, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Kile Alam Cahayo Nagori, Pol PP Damkar Juragan Kopa. Baik, kita liput untuk hilir yang ke-17. Kibasan Nagulier Raja Ponsel Lubuk Terentang sang tuan rumah berhadapan dengan Pangeran Fortuna Pulau Rumput Gunung Toar, berada di jalan sebelah kanan. Benar-benar berimbang. Yang tadinya Kibasan Nagulier Raja Ponsel berada di depan, ambil alih sudah oleh Pangeran Fortuna yang berada di jalan sebelah kanan. Menjelang membelah pancang pemisah yang terakhir, masih berada di depan, hanya tinggal beberapa meter. Masuk! Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Hilir yang berikutnya adalah hilir yang ke-26. Hilir yang ke-26, Panglima Orang Putih BPKAD Kuansing dari Sungai Alah, Kecamatan Hulu Kuantan, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Panglima Sati DLH Kuansing dari Toar, Kecamatan Gunung Toar, berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan terlihat sudah nampaknya jalur yang berada di sebelah kiri. Panglima Orang Putih Sungai Alah memimpin sementara ini atas haluan jalur Panglima Sati DLH Kuansing dari Toar. Membelah sudah nampaknya pancang pemisah yang keempat, berada nampaknya di pertengahan pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan memimpin, saudara-saudara. Nampaknya Panglima Orang Putih, jalur andalan dari Kecamatan Hulu Kuantan ini, saudara-saudara, memimpin pada saat ini atas sang lawannya Panglima Sati DLH Kuansing dari Gunung Toar ini, saudara-saudara. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan oleh Panglima Sati Toar, maksud kami Panglima Orang Putih ini? Tentu terancam sudah, saudara-saudara, terancam oleh haluan jalur yang berada di sebelah kanan, yakni Panglima Sati DLH. Namun kembali nampaknya dengan sekuat tenaga jalur yang berada di sebelah kiri, Panglima Orang Putih masih memimpin sedikit saja menurut kami. Dengan hitungan beberapa saat lagi akan menembus garis finish. 1, 2, 3,
masuk sudah hilir yang ke-26. Silakan merapat ke Dewan Hakim untuk mendengarkan pengumuman Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, kembali kita liput dan kita kaper, nampaknya sah sudah dilepas di hulu pancang awal hilir yang ke-30. Pendekar panjang Bukit Siguntur dari Pisang Brebus, Kecamatan Gunung Toar, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Linta Jalang Sahabat Sardiono dari Petapahan, sama-sama dari Kecamatan Gunung Toar, jalan sebelah kanan. Membelah sudah nampaknya pancang pemisah yang keempat. Nampaknya saudara-saudara, berdiri sudah si tukang tari dari haluan jalur Linta Jalang Sahabat Sardiono Petapahan. Apakah menandakan jalurnya lebih mendahului sang lawan, ataukah sebaliknya masih ada kesempatan kepada jalur yang berada di sebelah kiri? Pendekar panjang Bukit Siguntur memang betul-betul dalam keadaan berimbang, walaupun memimpin sedikit saja di depan. Nampaknya Linta Jalang Sahabat Sardiono memimpin nampaknya di depan atas haluan jalur pendekar panjang Bukit Siguntur. Apakah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan sampai ke garis finish? Tentu kita masih menunggu. Beberapa saat lagi memasuki 1, 2, 3. Masuk sudah hilir yang ke-30. Silakan berputar dan merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Kembali kita arahkan pandangan kita ke hulu pancang awal, yang mana di hulu pancang awal sah sudah dilepas hilir yang ke-7 antara Tua Dubalang Sirajo Beleng dari Pulau Komang Sentajo, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Juragan Kuantan 2024 Inspektorat Kuansing dari seberang gunung, Kecamatan Gunung Toar, jalan sebelah kanan. Membela sudah pancang pemisah yang kedua. Nampaknya unggul pada saat ini jalur yang berada di sebelah kanan, Juragan Kuantan 2024 Inspektorat Kuansing atas haluan dari jalur Tua Dubalang Sirajo Beleng dari Pulau Komang ini. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan oleh jalur dari Juragan Kuantan 2024 ini, saudara-saudara? Tentunya sekarang berada di pertengahan pancang pemisah yang keempat, maksud kami. Membela sudah pertengahan pancang pemisah yang keempat. Nampaknya masih dalam keadaan memimpin, saudara-saudara. Jalur Juragan Kuantan 2024 ini atas haluan jalur Tua Dubalang Sirajo Beleng dari Pulau Komang ini, saudara-saudara. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan oleh jalur dari Juragan Kuantan sebelah kanan ini? Tentu membela sudah pancang pemisah yang kelima, yang tadinya jalur yang berada di sebelah kiri ini tertinggal, sekarang berusaha menyamakan, bahkan ambil alih kemenangan. Namun jalur yang berada di sebelah kanan, Juragan Kuantan sang tuan rumah ini, tidak nampaknya memberikan kesempatan kepada jalur yang berada di sebelah kiri, sehingga berhenti sudah mendayung jalur Juragan Kuantan 2024 Inspektorat Kuansing ini. Lulus sudah perjalanan dari Juragan Kuantan. Silakan berputar dan merapat ke depan tribun Dewan Hakim.
Saudara penonton, kembali kita arahkan pandangan kita ke hulu pancang awal. Nampaknya sah sudah dilepas hilir yang ke-10. Duri Bingkuang Rawang Panjang dari Pulau Kedundung, Kecamatan Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Tuah Intan Selendang Mayang dari Gunung Kesianang, Kecamatan Benai di jalan sebelah kanan. Membelah sudah nampaknya pancang pemisah yang ketiga. Nampaknya memimpin sudah jalur yang berada di sebelah kiri, Duri Bingkuang Rawang Panjang dari Pulau Kedundung, Kecamatan Kuantan Tengah. Atas lawannya Tuah Intan Selendang Mayang dari Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan oleh Duri Bingkuang Rawang Panjang dari Pulau Kedundung, Kecamatan Kuantan Tengah, ataukah sebaliknya Tuah Intan Selendang Mayang bisa mencuri kemenangan? Tentunya masih kita tunggu. Membelah sudah pertengahan pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan memimpin nampaknya Duri Bingkuang Rawang Panjang Pulau Kedundung atas haluan jalur dari Tuah Intan Selendang Mayang. Akankah mampu didapati oleh nampaknya saudara-saudara? Imbang sudah saudara-saudara. Jalur yang berada di sebelah kanan, Tuah Intan Selendang Mayang mampu menyamakan, bahkan ambil alih kemenangan. Kembali nampaknya si tukang dayung ataupun atlet dari Duri Bingkuang tidak bisa memberikan kesempatan. 1, 2, 3, masuk sudah hilir yang ke-10. Silakan berputar dan merapat ke depan tribun Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Lepas pancang pemisah yang pertama, dari kejauhan saudara-saudara terlihat sudah si tukang tari yang berada di haluan jalur Telabang Sati Rantau Batua Pintu Gebang berdiri sudah, diikuti oleh si tukang tari si ganteng ibu kota Disbut Par Kwansing dari Sawah juga sama-sama berdiri. Berada sudah di depan haluan jalur si ganteng ibu kota yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Telabang Sati Rantau Batua yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan oleh haluan jalur si ganteng ibu kota Disbut Par Kwansing yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Telabang Sati Rantau Batua Pintu Gebang yang berada di jalan sebelah kanan? Membelah pancang poin ketiga berada di kawasan pancang poin keempat. Eksis ke depan sudah haluan jalur dari si ganteng ibu kota Disbut Par Kwansing yang berada di jalan sebelah kiri. Saudara-saudara, membelah pancang pemisah yang keempat berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Si ganteng ibu kota masih tetap berada di depan. Nah, sementara Telabang Sati Rantau Batua berusaha untuk menyamakan haluannya di jalan sebelah kanan menjelang membelah pancang pemisah yang kelima. Nah, saudara-saudara, akankah mampu dipertahankan oleh si ganteng ibu kota sampai ke garis finish? Nah, berhenti sudah mendayung. Telabang Sati Rantau Batua di jalan sebelah kanan, lulus perjuangan jalur si ganteng ibu kota Disbut Par Kwansing yang berada di jalan sebelah kiri. Berpacu di kawasan pancang pemisah yang keenam tanpa dibuntuti oleh lawan, tentu memberikan keyakinan kepada si ganteng ibu kota. Masuk sudah hilir yang ke-21, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kembali pemanggilan yang ketiga untuk hilir yang pertama. 2 Pompan Sombilu Biso Nadia Bangunan dari Aur Duri, Putri Anggun Sibiran Tulang, Sahabat Sardiono dari Banjar Padang. Nah, sah sudah dilepas. Sah sudah dilepas hilir yang pertama. 2 Pompan Sombilu Biso Nadia Bangunan dari Aur Duri berhadapan dengan Putri Anggun Sibiran Tulang, Sahabat Sardiono Banjar Padang melewati sudah pancang pemisah yang kedua. Berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga, tampaknya Putri Anggun Sibiran Tulang yang berada di jalan sebelah kanan sedikit saja tertinggal oleh haluan jalur 2 Pompan Sombilu Biso Nadia Bangunan yang berada di jalan sebelah kiri. Begitu membelah pancang pemisah yang kedua, kedua haluan jalur tampaknya tidak terlihat perbedaan lagi, hampir mampu disamakan. Nah, saudara-saudara, menjelang membelah pancang pemisah yang ketiga, ternyata haluan jalur
Putri Anggun Sibiran Tulang yang berada di jalan sebelah kanan sedikit demi sedikit mampu menyamakan haluannya dengan haluan jalur dua Pompan Sembilu Biso yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara yang saat ini berada di haluan jalur dua Pompan Sembilu Biso akan mampu dicopot? Nah, ternyata ambil alih sudah Putri Anggun Sibiran Tulang Banjar Padang yang berada di jalan sebelah kanan membelah pancang pusaka kelima, berpacu di kawasan pancang pusaka 6, mau masuk ke depan saudara-saudara. Berdiri sudah si tukang tari berkostum putih, berpeci putih, ibaratkan orang pulang dari tanah haji. Menari-nari sudah tampaknya saudara-saudara, menjelang menembus garis finish, hanya tinggal beberapa meter, masuk sudah hilir yang pertama. Segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, kita liput dan kita kapal hilir yang ke-11 Lintah Jalang 2020 berada di jalan sebelah kiri. Selendang Dewa Bukit Keramat PT Gemah Ripas Semesta dari Teluk Beringin berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Selendang Dewa Bukit Keramat yang berada di jalan sebelah kanan oleh haluan jalur Lintah Jalang 2020 yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan oleh haluan Lintah Jalang? Namun sedikit demi sedikit nampaknya, setapak demi setapak, Selendang Dewa Bukit Keramat mencoba menyamakan haluannya dengan haluan jalur Lintah Jalang. Nah, terancam sudah haluan Lintah Jalang ampu disamakan oleh haluan jalur Selendang Dewa Bukit Keramat. Di depan pancang posan terakhir hanya tinggal beberapa meter. Lintah Jalang masih berada di depan, kendati hanya tipis saja. Masuk! Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, kita liput, kita cover untuk hilir ke-14 jalan sebelah kiri Kahulu Jantan Danau Komperu di Bangunan Benai, Kecamatan Benai, berhadapan dengan Pendekar Hulu Bukit Tabandang Aldiko Putra Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan. Hari ini kita lihat memasuki pancang pemisah yang kedua. Sama-sama berdiri tegak si tukang tari dari Pendekar Hulu Bukit Tabandang, sang jalur fenomenal Pendekar Hulu Bukit Tabandang diimbangi oleh jalur Kahulu Jantan Danau Komperu di Bangunan dari Kecamatan Benai memasuki pancang pemisah yang ketiga. Belum dapat kita pastikan, sama-sama berdiri tegak si tukang tari ataupun si bocah cilik di depan masih berhaluan, sementara di belakangnya hilir ke-15 juga sah dilepas. Kembali kita liput dan kita kaper Kahulu Jantan Danau Kompe, jalan sebelah kiri saudara-saudara dapat mengimbangi lawannya Pendekar Hulu Bukit Tabandang. Namun apa yang terjadi? Pendekar Hulu Bukit Tabandang ambil alih kemenangan memasuki pancang pemisah yang kelima. Pendekar Hulu Bukit Tabandang masih berdiri tegak si tukang tari Pendekar Hulu Bukit Tabandang memasuki pemisah pancang pemisah yang kelima. Tinggal beberapa meter ke depan, Pendekar Hulu Bukit Tabandang menambah kekuatan. Sprint tingkat tinggi diperagakan oleh jalur Pendekar Hulu Bukit Tabandang ini. Tinggal beberapa ke depan lagi dan masuk. Silakan berputar dan merapat ke Dewan Hakim. Sementara di belakangnya kita liput dan kita kaper untuk hilir ke-15 si Guntung Sati Tuah Nagori Desa Siberobah berhadapan dengan Mantia Batua Gunung Guntung Piako dari Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kanan. Jalur turun mandi Mantia Batua Guntung Piako, jalan sebelah kanan. Nampaknya maksud kami Guntung Sati Tuah Nagori Desa Siberobah menempati jalan sebelah kiri
memimpin atas lawannya Mantia Batua Guntung Piako jalan sebelah kanan. Inilah jalur turun mandi dari desa Jake, namun dapat diimbangi ataupun dahuluan jalur Guntung Sati Tua Nagori desa Siberoba. Tinggal beberapa meter ke depan memasuki pancang finish, segera berputar dan merapat ke Dewan Hakim. Sementara di belakangnya hilir ke-18 siluman ular batu dulang dari desa Sangau berhadapan dengan Endang Rumus dari kecamatan Kuantan Mudik desa Banjarguntung. Mari kita saksikan memasuki pancang pemisah yang keempat. Siluman ular batu dulang berdiri sudah si tukang tari siluman ular batu dulang dari desa Sangau menandakan memimpin atas lawannya Endang Rumus dari Banjarguntung kecamatan Kuantan Mudik. Namun memasuki pancang pemisah yang kelima, Endang Rumus tidak mau ketinggalan begitu saja, ditempel ketat siluman ular batu dulang. Terancam saudara-saudara, Endang Rumus tidak mau ketinggalan, hampir ketat memasuki pancang pemisah terakhir. Tinggal beberapa saat ke depan, siluman ular terancam saudara-saudara. 1, 2, 3, masuk. Sementara di belakangnya Delima Indah Permata Kuantan dari Sai kecamatan Kuantan Mudik berhadapan dengan Kalojengking Tigo Jumbalang desa Sungai Manau kecamatan Kuantan Mudik, sama-sama dari kecamatan Kuantan Mudik. Delima Indah Permata Kuantan jalan sebelah kiri memimpin tipis saja di depan atas haluan jalur. Kalojengking Tigo Jumbalang tinggal beberapa meter ke depan, sama-sama kuat. 1, 2, 3, masuk. Silakan berputar dan merapat ke Dewan Hakim. Sementara berikutnya hilir ke-22 selendang putri Danau Siroja Dekarina motor sahabat TBB Tanjung Baru Simandola jalan sebelah kiri berhadapan dengan Bintang Amas Cahaya Intan Pemuda Batak Kuansing dari desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan menepati jalan sebelah kanan. Dari kejauhan memasuki pancang pemisah yang keempat, sementara Bintang Amas Cahaya Intan tertinggal saudara-saudara atas lawannya selendang putih Danau Siroja Dekarina motor memasuki pancang pemisah yang kelima. Berimbang saudara-saudara, Bintang Amas Cahaya Intan tampil tipis saja, setapak demi ke depan, melejit ke depan. Bintang Amas Cahaya Intan tinggal beberapa meter ke depan lagi. Bintang Amas Cahaya Intan 1, 2, 3, masuk. Sementara di belakangnya hilir yang ke-23 Singa Kuantan dari Sungai Pinang Hulu Kuantan berhadapan dengan Sode Serumpun Tolang Batutu dari Pulau Bincai kecamatan Kuantan Mudik. Singa Kuantan menepati jalan sebelah kiri meninggalkan lawannya Sode Serumpun Tolang Batutu. Singa Kuantan masih sekarang Singa Kuantan jalan sebelah kiri, tinggal beberapa meter ke depan memasuki pancang terakhir dan silakan berputar merapat ke Dewan Hakim. Sementara di belakangnya Yang Kuantan Cahayo Nagori jalan sebelah kanan berhadapan dengan UP Salo. Saudara-saudara, sang tuan rumah tertinggal tipis saja oleh UP Salo. Berdiri tegak si tukang tari UP Salo, tinggal beberapa meter ke depan. Yang Kuantan Cahayo Nagori 1, 2, 3, masuk. Sementara diikuti belakangnya hilir ke-25 Singa Nganai PUPR. Mohon untuk regu penolong menuju pancang start karena banyak anak pacu yang jatuh. Terima kasih.
Sementara kita liput dan kita kaper untuk hilir yang ke-25 Singangarai PUPR Kuansing Pulau Kalimanting Benai berhadapan dengan Putri Ayu Pematang Intan Pebaun Hulu. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Putri Ayu Pematang Intan Malang tak dapat ditolak untung, tak dapat derai sebelum memasuki pancang finish karam di pancang yang ke-5. Sementara itu Putri, maksud kami Singangarai, meluncur memasuki pancang finish. Mohon regu penolong. Nah, kita liput dan kita kaper untuk hilir yang ke-9 Raja Bujang RAPP Zikrillah Ukaza Arham dari Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangian 29. Hilir yang ke-29 Tapak Godang Sungai Gorakan Gunung Kecamatan Gunung Toar berhadapan dengan Tua Kogi Dubalang Rajo Raja Ponsel Pinto Gobang Kadi Kecamatan Kuantan Tengah masuki pancang pemisah yang kedua. Maksud kami dari kejauhan berdiri tegak sudah si tukang tari Tua Kogi Dubalang Raja Ponsel Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah atas lawannya Tapak Godang Sungai Gorakan memasuki ataupun membelah pancang pemisah yang ketiga. Masih Tua Kogi Dubalang Rajo memimpin atas lawannya Tapak Godang Sungai Gorakan. Dengan dari jauh kita perhatikan masih berdiri saja si tukang tari Tua Kogi Dubalang Rajo. Apakah kemenangan sementara ini dapat dipertahankan oleh Tua Kogi Dubalang Rajo? Sementara ini membelah pancang pemisah yang keempat dapat ditempel ketat oleh Tapak Godang Sungai Gorakan. Sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, Tapak Godang Sungai Gorakan meluncur ke depan saudara-saudara memasuki pancang pemisah yang kelima. Ditempel ketat oleh Tapak Godang Sungai Gorakan. Terancam saudara-saudara Tua Kogi Dubalang Rajo memasuki pancang pemisah yang kelima. Tinggal beberapa meter ke depan masih berusaha Tapak Godang Sungai Gorakan. Tinggal beberapa meter ke depan lagi Tapak Godang Sungai Gorakan masih tertinggal atas lawannya Tua Kogi Dubalang Rajo. 1, 2, 3 dan masuk. Silakan berputar dan merapat di Dewan Hakim. Sementara di belakangnya adalah hilir kedua. Sementara kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir 15 Guntuang Sapi Kori dari Desa Siboroba Kecamatan Gunung Toar jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pantia Batua Guntung Piako dari Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah sebelah kanan Guntuang Sapi Kori. Baik kita liput dan kita kabar untuk hilir kedua. Batu lompatan Harimau Kompe 2009 Dato' Panglimo dalam RSUD Teluk Kuantan Nadia Bangunan Kinali berhadapan dengan Ratu Sialang jalan sebelah kanan. Dan antara memasuki pancang pemisah yang kelima, Batu lompatan Harimau Kompe jalan sebelah kiri ditempel ketat Ratu Sialang jalan sebelah kanan. Tinggal beberapa meter ke depan Ratu lompatan Harimau Kompe mengambil lawannya Ratu Sialang. Tinggal beberapa meter ke depan. 1, 2, 3 masuk. Silakan berputar dan merapat ke Dewan Hakim. Sementara di belakangnya hilir ketiga Bebalang Keramat Tanjung Batua Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar berhadapan dengan Gelombang Putih Danau Keramat Bukit Pedusunan dari Kecamatan Kuantan Murid membelah pancang pemisah yang ketiga. Memimpin sementara Bebalang Keramat Tanjung Batua dari Pulau Mungkur jalan sebelah kiri berhadapan dengan Gelombang Putih Danau Keramat masih membelah pancang pemisah yang keempat. Masih sementara Bebalang Keramat Tanjung Batua Pulau Mungkur memimpin atas lawannya Gelombang Putih Danau Keramat jalan sebelah kanan. Nah, memasuki pancang
hampir membelah memasuki pancang pemisah yang kelima. Dubalang Keramat Tanjung Batua Pulau Mungkur, jalan sebelah kiri. Namun nampaknya gelombang putih Danau Keramat menampil ketat lawannya Dubalang Keramat Tanjung Batua Pulau Mungkur. Tinggal beberapa meter ke depan, terancam saudara-saudara, gelombang putih Danau Keramat melejit ke depan. Tinggal beberapa meter ke depan lagi, tinggal melakukan 1, 2, 3, masuk. Baik, untuk hilir berikutnya akan diliput oleh Datuk Darius. Baik. Nah, yang kita saksikan sekarang adalah hilir yang ke-6. Todong Bakotot sahabat Hengki Prima Hidayat berada di jalan sebelah kiri. Selendang Putih Bukit Keramat berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, di depan pancang pemisah yang ke-5 saat ini, tampaknya Selendang Putih Danau Keramat nampaknya menjalar ke depan, meninggalkan haluan jalur Todong Bakotot sahabat Hengki Prima Hidayat dari Pau Angit yang berada di jalan sebelah kiri. Di belakangnya adalah Rajo Tunggal Rimbo Binuang, Datuk Panglima Dalam berada di jalan sebelah kiri. Pembatang Putih Rajo Bukit Binuang. Nah, saudara-saudara, kembali kita liput hilir yang ke-6. Todong Bakotot sahabat Hengki Prima Hidayat masih tertinggal. Ya. Masuk sudah hilir yang ke-8. Kita liput hilir yang ke-9 saat ini. Tampaknya Rajo Tunggal Rimbo Binuang, Datuk Panglima Dalam dari seberang taluk berada di jalan sebelah kiri. Pematang Putih Rajo Bukit Binuang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih nampaknya oleh haluan jalur Rajo Tunggal Rimbo Binuang dari seberang taluk saat ini, saudara-saudara, kendati hanya tipis saja sampai ke pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Nah, sementara hilir yang ke-9 saat ini adalah hilir yang ke-9. Rajo Bujang RAPP di Karina Ukasa Ahyan tampaknya berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Sang Ratu Helmina berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal Sang Ratu Helmina oleh Rajo Bujang di pertengahan pancang yang terakhir, hanya tinggal beberapa meter. Masih Rajo Bujang masuk. Nah, sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-13, yang ke berapa tuh? Mananya? Siluman Bayo Danau di Karina Motor Sada. Masih Siluman Bayo Danau berada di depan, tertinggal tampaknya Todong Bakotot maksud kami. Harimau Pahing tadi nampaknya yang hilir. Kami mohon maaf karena begitu rapat, sulit untuk menerima Todong Bisori Mopiako dengan Harimau Pahing masuk sudah. 28. Saat ini adalah hilir yang ke-28. Nah, hilir yang ke-28 saat ini. Nah, hilir terlalu dempet sehingga sulit. Ternyata yang ini adalah Tuan Kuntum Bunga Andini dari Basrah masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Di belakangnya Halilintar Gelombang Cahaya Putih Cinto Mani Rantiang Batuah berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Halilintar. Masuk sudah. Segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara di belakangnya adalah Langkah Siluman Bayo Danau, Atom di Karina Motor Kombar Travel, sang juara bertahan 2 kali pertemuan sudah di tahun 2023, tahun 2024. Apa yang terjadi? Masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim.
Saat ini adalah hilir yang kelima. Power Agung dari Kota Gunung berada di jalan sebelah kiri. Merak Jingga Datuk Panglima Dalam berada di jalan sebelah kanan. Sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Power Agung mengambil jauh jalan ke sebelah kiri. Sementara jalur Merak Jingga Datuk Panglima Dalam Kopi dari Hati Mapilindo Group nampaknya harus mengisi pancang di sebelah kanan. Dua jalur berpacu di pancang pemisah yang kedua. Melewati pancang pemisah yang ketiga, berada di kawasan pancang pemisah yang keempat. Tertinggal saat ini Merak Jingga Datuk Panglima Dalam oleh jalur Power Agung Kota Gunung yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan haluan jalur Power Agung Kota Gunung akan mampu memulangkan Merak Jingga di hari yang pertama ini? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini Merak Jingga Datuk Panglima Dalam berusaha untuk menyamakan haluannya. Ketertinggalan hanya tipis saja saudara-saudara. Namun saat ini membelah pancang pemisah yang keempat, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dari Power Agung yang berada di depan saat ini. Tertinggal masih Merak Jingga yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, hampir mampu disamakan oleh Merak Jingga yang berada di jalan sebelah kanan. Masih berada di depan, kendati tipis saja. Power Agung masih berada di depan. Tertinggal Merak Jingga saat ini saudara-saudara. Power Agung masih berada di depan, menjelang menembus ke garis